Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas nafas kehidupan dan penyertaan-Mu yang baru di pagi hari ini. Kami menyadari bahwa di tengah dunia yang penuh kebisingan dan ketidakpastian ini, Engkau tetaplah Raja yang memegang kendali atas semesta dan atas hidup kami. Tuhan, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon bukakanlah mata hati kami dan biarlah Roh Kudus-Mu membimbing pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat menjadi kekuatan yang memimpin langkah kami di sepanjang hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pagi hari ini di dalam kitab Mazmur pasal 2 ayat 1-11. Saya akan bacakan ayat yang pertama demikian. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-rekakan perkara yang sia-sia? Dan kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema, siapa pemegang kendali yang sebenarnya? Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak kita untuk membayangkan sebuah orkestra besar yang sedang bersiap untuk konser mahakarya. Sang konduktor berdiri di depan dengan tongkat batonnya, siap memimpin harmoni yang sempurna. Namun tiba-tiba pemain biola utama berdiri dan berteriak, "Aku tidak mau mengikuti ketukanmu, aku akan mainkan nadaku sendiri." Tidak lama, pemain trompet dan perkusi ikut memberontak, mencoba menciptakan melodi mereka masing-masing. Hasilnya, bukannya kebebasan yang mereka dapatkan, melainkan kebisingan yang memekakkan telinga dan kekacauan total. Lalu apa yang terjadi? Penonton kecewa dan keindahan musik itu menjadi sirna. Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali dunia kita, bahkan hati kita, terlihat seperti orkestra pembangkang ini. Kita merasa bahwa dengan melepaskan diri dari aturan Sang Pencipta, kita akan merdeka. Namun, benarkah demikian? Di dalam perenungan kita pagi hari ini, di dalam kitab Mazmur pasal 1-11, menggambarkan sebuah drama kosmis antara ambisi manusia dan kedaulatan Tuhan. Ayat 1-3 mencatat bagaimana bangsa-bangsa dan raja-raja bumi bersekongkol untuk melawan Tuhan. Mereka berkata, "Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka." Artinya bahwa manusia sering melihat perintah Tuhan sebagai beban atau penghambat kebebasan. Kita berpikir bahwa kebahagiaan ditemukan saat kita menjadi Tuhan atas hidup kita sendiri. Bagian yang paling menarik di ayat 4 dikatakan, "Dia bersemayam di sorga tertawa." Tuhan tidak terancam oleh rencana manusia. Dia tidak panik saat dunia kacau. Mengapa? Karena Dia tahu bahwa rencananya tetaplah teguh. Dia telah menetapkan rajanya, yaitu Yesus Kristus di Sion. Ayat 6 ayat 7. Sehebat apapun usaha manusia untuk menggeser tahta Tuhan, itu sama seperti seorang balita yang mencoba mendorong gunung. Hasilnya mustahil dan sia-sia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat kita memulai hari ini, mungkin ada yang merasa khawatir dengan keadaan dunia yang tidak menentu dan rencana-rencana pribadi yang tampaknya terhambat. Melalui renungan kita dari Mazmur pasal 2 ini, mengingatkan kita yang pertama, jangan ikut gaduh. Dunia mungkin sedang bergejolak, tapi ingatlah bahwa Tuhan tetap bertahta. Yang kedua, periksa hati. Adakah area dalam hidup Bapak, Ibu, dan Saudara yang hari ini di mana mungkin perlu mencoba untuk memutus belenggu yang memberontak dari kehendak Tuhan? Jika ada, mari untuk berkomitmen memutus belenggu itu dan mari sungguh-sungguh berfokus pada Tuhan. Yang ketiga, bersukacitalah. Pada ayatnya yang terakhir di dalam ayat 12 berkata, "Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya." Artinya adalah perlindungan terbaik itu
pada ketundukan kita kepada Sang Raja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakui bahwa Engkau adalah Raja yang mengendalikan hidup kami. Ampuni kami jika seringkali kami ingin berjalan menurut kemauan sendiri. Namun pimpinlah kami Tuhan, pimpinlah langkah kami hari ini agar terus selaras sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.